innal mu'allima wat-tabiba kilahuma. Ini bukan. Iya. Ya. La yansahani illa huma lam yukrama. Lizaika inda fauta tabiba wa qana'ni jahlika inda fauta mu'allima. Baca. Innal mu'allima wat-tabiba kilahuma la yansahani illa huma lam yukrama. Fasbir lizaika inda fauta tabiba wa qana'ni jahlika inda fauta mu'allima. Baca. Kita butuh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mu'allima satuni guru wa tabiba la dokter kilahuma yakaruni. Ikulah yang sunani orang bisa nasihati sopa karuni. Ilahuma likani utawi karuni. Ikulah mikroma orang dimulyakno. Rasbir Karuni ikulah mikroma orang dimulyakno sopa karuni. Rasbir maka bakara tidak ikan marang penyakit sirah. tidak ikan marang penyakit sirah. Ika fauta nalikane ngarepno sapa sira. Tabibah ing dokter Daik Tabiba ing dokter daik. Tabibah ing dokter daik laknat lan terima sapa sira. Bujang nika kelawan khusus sira. Inja fauta nalikane ngarepno sapa sira. Mu'allima ing guru. Iya, Pak. Sesungguhnya guru dan dokter dua-duanya tidak bisa menasihati ketika kamu tidak memuliakannya. Maka sabarlah dengan penyakitmu jika kamu ingin diobatinya dan juga terimalah kebodohanmu jikalau kamu ingin mendapatkan seorang guru. Iya. Guru ngono jangan tuh guru dan dokter itu kedua-duanya tidak akan bisa mengobati dan menasihati seseorang jikalau keduanya tidak kamu hormati. Artinya seseorang itu tidak akan mendapatkan ilmu jikalau gurunya tidak dihormati, dan seseorang itu tidak akan sembuh jika dokternya tidak dihormati. Ngerti nggih? Ngerti teman-teman? Maka bersabarlah jika kamu kepingin diobati penyakitmu, maka bersabarlah. Kalau berobat ya berobat, dikongkon turu ya turu, dikongkon kalau mangan ini ya kalau mangan ini. Ngerti nggih? Waktu seneng kamu tidak boleh makan pedas. Makan pedas saya tetap loro, percuma dokter. Paham nggih? Yang pertama. Yang kedua, wakna bijahrika injafau mu'allima. Maka jika kamu ingin diajar seorang guru, jika kamu ingin mendapatkan guru, jika kamu ingin pintar, maka terimalah bahwa kamu masih bodoh. Ini jadi diulang nanti sok pintar. Ya gak iso ya. Allah wis iso. Ya tambah pinter ya. Paham ya? Nanti tawadan. Dia niku Mbah Yai Ghazib
Bayo jadi dia Ustadznya Mbak Hasyim Asy'ari. Ketemu Mbak Hasyim Asy'ari ya. Kepireng pondok penting Kebui, salah satu ulama pendiri NU. Sebenarnya pendiri NU yang paling tua itu namanya Mbah Hasbullah. Hasbullah ini ulama sepuh. Dulu sing nom-nom juga Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Romli, itu tokoh-tokoh muda pada saat itu. Yang sepuh dulu Mbah Hasbullah, beliau bagian dungo, Samsuri, beliau bagian dungo. Yang bergerak itu tokoh-tokoh muda seperti Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Romli, Mbah Sa'ad dan sebagainya pada saat itu. Mbah Ghosin ini dulu adalah ustadznya Mbah Hasyim Asy'ari. Tetapi ketika Mbah Hasyim Asy'ari jadi kiai, Mbah Ghosin ini kepingin namanya barokahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Ghosin sowan nang Mbah Hasyim Asy'ari yo melok ngaji. Padahal Mbah Ghosin ini santrine kakak pondoke gede, wonge karomah. Beliau yang dicari oleh Syekhona Khalil Bangkalan ketika Mbah Khalil haji. Mbah Khalil dirawuhi Kanjeng Nabi dengan madrasi Kiai Khazim Sidoarjo. Lho was kita karomah barokah akeh. Niku lho jelem diulang kiai cilik berarti. Pahami? Maka ketika kita ingin mendapatkan ilmu, nek diajar ibu ojo sok pinter. Awakmu diulangi sok pinter. Karena kan pelajaran itu lah berarti sok pinter. Allah terus enggak. Jadi pusing garai gak bisa. Jadi pusing garai kalau kita itu bodoh itu ya itu peminter. Yaitu penyakitnya. Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wahukia diceritaake Anal Khalifah satu meni Khalifah Rupani Harun ar-Rasyid Ba'asa Mutusitul Khalifah Ibnahu ing anak Khalifah Ila asmu'i waram sen asmu'i Niu an-lima supaya mudang sapose Nuhu ing ibnu Al-ilma ing ilmu Wal adabana tadakrono Fara'amu koningali Hitam sen Nuhu ing ibnu Yauman ing dalam dino Ya tawadau halimudu Sapose Wayasidu dan besu Ijalahu ing sikil karuni Rijalahu ing sikil lurunis Rijalahu ing sikil lesa Wabanu khalifati Dan anak khalifah Itu yusibu Yasokno Itu yasubu Yasokno Al-ma'a ing banu Ala rijalaihi ing atase sikile ibnu Sikil lurune ing atase sikil lurune ibnu Fa'ataka mengkongilokno Sintan al-khalifatu khalifah Al-asmu'iyah ing se'al Alaihi ing sikil lurune seh Al-asma'iyah ing sikil lurune seh Terus armu terus Fidalika ing mengkong yusibul ma'
Faqala ucap sinten khalifah, innama ba'astu angin mesti ngutus sapa ingsun ing ibnu ilaika marang sira lidu alima marang mulang sapa sira ing ibnu watu atiba lan murang kota kromo ing ibnu falimada mongko krono apa takmur merintah sira orang perintah sira ing ibnu bi ayu sapa kelawan rusak alma'a ing banyu di irdayadaihi kelawan salah siji tangane ibnu waya sila dan basuh sapa ibnu bil ukhra kelawan bagian liyane dijelaka ing sikili sira. Apa artinya? Ceritakan dari Khalifah Ar-Rasyid beliau mengutus Syekh Al-Asmu'i untuk mengajar anaknya dalam ilmu dan ilmu tata krama. Maka Syekh melihat Ibnu di dalam suatu ketika di dalam suatu hari Syekh wudu. Bisa menerjemah dengan baik. Liane Rofi, liane Sifat. Ayo, dengan jiwa menurut kayak dan diceritakan sesungguhnya Raja Harun Ar-Rasyid memerintahkan anaknya untuk pergi ke Syekh Asmu'i untuk belajar ilmu dan tata krama. Maka ketika suatu hari Syekh Asmu'i melihat anaknya Raja Harun Ar-Rasyid berwudu dan membasuh kakinya, dan adapun anaknya raja itu mengalirkan air pada kaki Syekh Asmu'i. Maka raja itu Raja Harun Ar-Rasyid menegur Syekh Asmu'i pada kejadian tersebut. Maka Syekh Asmu'i berkata, sesungguhnya aku mengutus anak tersebut supaya belajar dan bertata krama. Maka karena apa? Maka kenapa tidak memerintahkan untuk mengalirkan air? Tidak seperti itu. Ayo Pak. Pernah diceritakan sesungguhnya Khalifah Harun Ar-Rasyid mengutus anaknya ke Syekh Asmu'i agar dia belajar ilmu dan adab. Pada suatu hari Khalifah Harun Ar-Rasyid melihat Syekh Asmu'i sedang berwudu dan membasuh kakinya, sedangkan anaknya sedang mengalirkan air kepada kedua kakinya. Kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid menegur Syekh Asmu'i karena kejadian tersebut. Kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid berkata, mengapa sesungguhnya aku mengutus anakku kepadamu agar dia belajar ilmu dan dia belajar adab, agar dia belajar ilmu dan belajar agar engkau mengajari anakku ilmu dan mengajarinya adab. Tapi mengapa kamu tidak memerintahkan dia agar mengalirkan air dengan salah satu tangannya, sedangkan salah satu tangan yang lainnya membasuh kakimu? Ya.
Ini Khalifah Harun ar-Rasyid pernah memerintahkan anaknya mondok kepada siapa? Syekh Asmu'i, ini seorang raja. Anaknya dengan mondok agar belajar ilmu pendidikan dan ilmu akhlak tata krama. Suatu hari jenenge ngondok ngaret, Harun ar-Rasyid itu nyambangi anaknya. Ketika nyambangi anaknya, Harun ar-Rasyid melihat Syekh Asmu'i berwudu, membasuh kakinya sendiri, berwudu sendiri, sedangkan anaknya mengalirkan air ke kakinya sendiri. Kemudian Harun ar-Rasyid berkata sambil menegur, "Wahai Syekh Asmu'i, kenapa engkau melakukan hal itu? Aku kan mengutus anakku kepadamu untuk belajar, untuk kamu ajari tentang pendidikan dan kamu ajari tentang ilmu tata krama. Kenapa engkau tidak menyuruhnya agar dia mengalirkan air dengan salah satu tangannya, wa yasila bil ukhra rijlaka, dan tangan yang satunya mengalirkan air ke kakimu. Gampangane mbok yo aja wudu dhewe. Anak kula jenengan kengken nek jenengan ngasuh sikil, anak kula jenengan kengken nek ngasuh tangan, anak kula jenengan kengken. Paham maksudnya nggih? Paham nggih? Iki raja rek, raja, ngerti raja? Sugih ta mboten? Berpendidikan ta mboten? Disembah wong ta mboten? Iki anake mondok, anake malah dikongkon. Gurune dikongkon, aja ngoten yai, jenengan ngenten anak kula. Paham nggih? Saking kepingin anake duwe akhlak, saking kepingin anake duwe ilmu. Wong tuwa ya ngono. Anak dibawa ngabdi, iki raja, wong sugih, umate ya akeh, sekolah ya dhuwur. Berikutnya baca. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Pamin ta'limil ilmi, dan iku setengah saking ngakuno ilmu, iku ta'limul kitabi, ngakuno kitab. Fayan bagi mongko sepatutnya ditolibil ilmi marang mongkang golek ilmu. Apa Allah yahuda yen orang ngalap sopo tolib alkitab ing kitab illa bitaharati kejaba kelawan keadaan suci. Wa hukiya lan diceritakake an syekhil imami saking syekh imam rupane Samsil Aimati al-Khalwani, Samsil Aimah al-Khalwan rahmatullahi alaih. Innahu satamne imam iku kala dawu sinten imam innama niltu angin pestine innama niltu angin pestine merkole sapa ingsun hadzal ilma iki ilmu bidadimi kelawan hormat fa ini mongko satemene ingsun iku mahatu ora nyekel sapa ingsun al-kahira ing kitab illa bitaharati kejaba kelawan keadaan suci. Wasyaikhul imam Samsul Aimah lan anakun utawi Syekh Imam Samsul Aimah as-Sarkhasi kang basa Sarkhasi rahmatullahi ta'ala. Iku kala ana sinten imam iku mabetulan loro weteng sinten imam wakala lan ana sinten imam iku yukari rumbaleni sinten imam fi lailatin ing dalem wektu
Fatawaddoa mongko wudu sinten imam fitil kalainati ing dalem mengkono wengi sab'a asratan ing 17 apa di marotin ambalane. Nek Kamis iku yo nek Kamis iku nasab sab'a asratan marotin ing 17 ambalan di annahu kron satemene syekh iku layu kariru orang baleni sinten syekh ila bitaharati kejaba kelawan keadaan suci. Wahada lan utawi iki iku li amal ilma krana satemene ilmu iku nurun cahaya wal wudu lan utawi wudu iku nurun cahaya wa yasdada mongko tambah apa nurul ilmi cahaya ilmu bi kelawan wudu. ya artinya apa? Salah satu cara untuk melakukan ilmu yaitu melakukan kitab. Maka sebaiknya bagi orang yang mencari ilmu tidak mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci. Dan diceritakan dari Syekh Imam Syamsul A'immah Al-Khalwan rahmatullahi alaih, sesungguhnya beliau pernah berkata, saya memperoleh ilmu ini karena saya hormat, maka sesungguhnya saya tidak mau ke kitab kecuali dalam keadaan suci. Dan adapun Syekh Imam Syamsul A'immah Asy-Syarqasyi rahimahullah taala itu pernah sakit perut dan beliau mengulangi berulang-ulang pada suatu malam, maka beliau berwudu sebanyak 17 kali di malam tersebut karena sesungguhnya beliau tidak akan mengulangi karena sesungguhnya beliau tidak mengulangi kecuali dalam keadaan suci. Mengulangi apa itu? Karena sesungguhnya beliau tidak akan mengulangi pelajaran kecuali dalam keadaan suci. Dan ini sesungguhnya ilmu itu cahaya dan wudu itu cahaya. Maka tambahnya ilmu itu berdasarkan tambahnya cahaya wudu. Yang bisa menerjemah dengan baik. Dan sebagian dari menghormati ilmu adalah menghormati kitab. Maka sepatutnya bagi orang yang mencari ilmu itu tidak membawa kitab kecuali dalam keadaan suci. Dan diceritakan dari Syekh Imam Syamsul A'immah Al-Khalwani rahmatullahi alaih, sesungguhnya beliau berkata, saya memperoleh ilmu ini dengan menghormatinya, maka sesungguhnya saya tidak mengambil suatu kitab kecuali dalam keadaan suci. Dan Syekh Imam Syamsul A'immah Asy-Syarqasyi rahimahullah ta'ala pernah sakit perut, dan suatu ketika ia mengulangi wudunya di dalam suatu malam beliau mengulangi berwudu berulang-ulang sebanyak 17 kali, karena sesungguhnya beliau tidak akan mengulangi belajarnya kecuali dalam keadaan suci. Dan hal ini sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dan wudu adalah cahaya, maka tambahlah cahaya ilmu dengan wudu. Ya. Jadi caranya menghormati ilmu itu dengan menghormati
caranya menghormati ilmu itu dengan menghormati menghormati apa? Maka caranya menghormati kitab itu dengan berwudu, bersuci. Sing mburi maca kok wae iso lah. Ulang tak kira terus. Caranya menghormati ilmu itu menghormati kitab. Maka caranya menghormati kitab itu dengan berwudu. Jangan sekali-kali kamu memegang kitab apapun, apalagi kitab Al-Quran. Kalau kamu menghormati kitab, maka ilmu akan kamu dapat, ilmu akan manfaat, kamu akan pintar, kamu akan cerdas. Lah kamu nyekel kitab sampai ngantuk sentuh kamu. Diulang guyon, angel ketemu. Ya ngerti. Kayak anak itu sih diulang temen mesti bisa. Nek diulang itu gak ikhlas, iso gak iso ikhlas kamu nek temen. Rugi ya. Maka sing temen menghormati kitab itu dengan cara berwudu. Ini Syekh Samsul A'imah As-Sarkhasi pernah suatu ketika sakit perut. Maka selama 1 malam beliau berwudu 17 kali. Berarti petenge error, sakit. Syekh Samsul A'imah As-Sarkhasi. Beliau tidak akan memegang kitab kecuali beliau itu bersuci. Beliau tidak akan belajar kecuali dia bersuci. Karena hal ini menunjukkan bahwasannya sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dan wudu adalah cahaya. Maka bertambahnya cahayanya ilmu yaitu dengan berwudu. Maka abdi ilmu yang sering wudu, pikiran tidak cerdas. Nggih. Saya sering wudu, pikiran cerdas. Sebab wudu nur, sebab wudu cahaya. Nah ilmu itu cahaya. Seisok cahaya ditambah benter, maka ditambahi cahaya dengan apa? Wudu. Paham maksudnya? Ngerti? Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minat ta'dini lan iku setengah saking ilmu al-wajibi kang wajib apa Allah yang muda yang to ora gawakno apa Allah yang Allah yang muda utawi yang to ora gawakno diulang. Wa minat itu khabar muqaddam. Wa minat ta'dini dan iku setengah saking ilmu al-wajibi kang wajib Allah yang muda utawi yang to ora gawakno dijeklahu ing sikile tolid ilal kitabi marang kitab waya doa dan deke sopo tolid kutuban tafsiri ing piro-piro kitab tafsir fauqa sa'iril kutubi ing luhure sekaringi piro-piro kitab takdiman krono ngapungaken walaya doa dan orang nyelehaken sopo tolid alal kitabi ing atase kitab syai'an ing suci-wici akhara kang liya wakanalan ono sinten ustaduna guru kita rupane Syekhul Islami Burhanuddin Syekh Islam Burhanuddin rahimahullah ta'ala yahki nyritaaken sinten Syekh iku yahki nyritaaken sinten Syekh an syaihin saking siji Syekh minal masyaihi saking piro-piro Syekh bayane minal masyaihi piro-piro Syekh anna faqihan yang satu menewong ahli fikih
iku kana ono sapa fakih iku wadoa nyelehaken sapa fakih al-mihbarata ing wadah tinta alal kitabi ing atase kitab faqala mongko diko sinten syekh lahu marang fakih bil farisiyati kelawan bangsa Faris Burniaga orang bisa manfaat sopa siro saking ilmu siro. Burniaga ini bahasa Faris, bahasa Persi. Burniaga itu bahasa Persi artinya ilmu tidak akan bermanfaat dengan kamu berbuat seperti itu. Burniaga itu terjemah tuh lisan dan salah satu menghormati ilmu yang wajib ialah orang yang mencari ilmu dilarang memanjangkan kakinya kepada kitab dan meletakkan kitab tafsir di atas kitab-kitab lain untuk mengagungkan dan tidak meletakkan sesuatu di atas kitab. Guru kami Syekh Burhanuddin bercerita bahwa ada seorang ahli fikih meletakkan wadah tinta di atas kitab. Lalu beliau berkata kepadanya, kamu tidak akan memperoleh manfaat dari ilmu. Ya, di antara mengagung kewajiban, di antara kewajiban untuk mengagungkan ilmu, wajib bagi seseorang untuk mengagungkan ilmu, yaitu tidak memanjangkan kakinya kepada kitab. Maksudnya kitabnya jangan ditaruh kaki. Paham ya? Sikilmu harus sampai ketok nendek kitab, itu pisarung. Untuk sembojo kitabnya deket sikil. Paham ya maksudnya ya? Penting ya maksudnya ya? Itu nggak ada gak manfaat. Nomor 1. Nomor 2, taruhlah kitab tafsir Al-Quran dan Quran itu di atas kitab-kitab yang lain. Jangan sampai kitab Quran, kitab tafsir ditaruh di bawah kitab-kitab yang lain. Kayak mana kok? Jelas kitab itu rak kitab. Itu Qurannya taruh atas sendiri, sendirikan tafsir dan Quran jadi campur. Paham ya? Jangan ganti ilmu jenenge. Enggak. Kemudian jangan menaruh apapun di atas kitab. Kitabnya aja dikai apa-apa, aja ditunggu apa-apa. Kurang dukure kitab dikai celurit. Dukure kitab dikai sandal. Dukure kitab dikai katok. Katokmu durung mbok-mbok perlu lemari, ndurune kitab. Ya bosok kitab. Ya mbok rayap. Wong rayap kowe gak arep ambune katokmu hubungane iku. Suwe enggak manfaat. Seperti itu. Suatu saat guru kita se-Islam Burhanuddin rahimahullah ta'ala menceritakan ada salah satu seseorang yang ahli di dalam kitab fikih, tetapi seorang ini menaruh tempatnya tinta, wihbaro. Tempat tinta itu ono sing wadah botol, ono sing beling, ono sing botol balsem, ono sing pokoknya wadah tinta ditaruh di atas kitabnya. Kemudian salah seorang guru ini berkata, wahai orang yang ahli fikih, Burniaga dengan bahasa Persi, kamu tidak akan mendapatkan kemanfaatan ilmu kitab ini jikalau kamu melakukan hal itu. Paham ya? Nanti ya, jangan menaruh apapun yang tidak bermanfaat di atas kitab. Itu wadah tinta lek digawe maknane. Masa itu kan manfaat mesti ya. Tapi ngene lho gak oleh.
saking ati-atine, saking hormate nanggi kitab. Berikutnya masih perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Muhammad Sayyidul Ustaduna guru kita Al-Qadi kan tadi rupanya Al-Qadi Al-Imam Al-Ajal Fahrul Islam Al-Qadi Imam Al-Ajal Fahrul Islam Al-Ma'ruf kan terkenal Biqadi khona kelawan hakim Rahimahullah ta'ala Yakulu tahu sintensan dalam yurid paman orang ngarepakan sopo wong bidalikal istighfafi kelawan mengkono ngremehno fala baksa mongko ora kena ora bihi kelawan kelakuan Kalau baksa kok orang kena ora las buddha lah. Kalau baksa itu mongko ora apa-apa. fala baksa mongko ora apa-apa bihi kelawan kelakuan wal aula lan utawi kang kawitan iku ayata harroza yen to ngarepso sapa wong anu saking istighfar. Artinya apa? Dan adapun guru kita Al-Qadi Al-Imam Al-Ajal Fakhruddin yang terkenal sebagai hakim rahimahullah ta'ala Kata biko di khona nggak ada kita nggak ada. Yo terkenal sebagai hakim di kota Khon. yang terkenal sebagai hakim di kota Khon rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, jika kamu tidak menginginkan untuk meremehkan kitab, maka tidak diperbolehkan kamu melakukan itu. Tidak apa-apa kamu melakukan itu. Tidak apa-apa kamu melakukan itu. Dan adapun yang pertama itu, jika kamu menjaga dari meremehkan kitab. Ya, yang dimaksud Imam Al-Ajal Fakhrul Islam ini adalah tadi yang dilarang menaruh apa-apa di atas kitab. Ini bertujuan untuk meremehkan, paham ya? Itu tidak boleh. Tapi kalau tidak bertujuan untuk meremehkan itu tidak apa-apa. Paham ya maksudnya? Nanti yang maksudnya? Khon ini suatu daerah di mana di dalam peta sejarah Khon itu istilahnya di sebelah baratnya Mekah, itu mulai dari India, Pakistan, Uzbekistan, Khon, Jilan itu letaknya di sana. Maka di Indonesia ini banyak yang orang-orang Khon. Sodikon Ibnu Umar Khan, Asmat Khon, terus As-Samarqandi, itu juga daerah sana semua. Orang Persia itu wali-wali yang masuk ke Indonesia lebih banyak. Itu jurusannya ke Yaman. Tapi sekarang Yaman lagi perang saudara. Kita doakan mudah-mudahan segera aman. Paham ya? Tadi kan tidak boleh menaruh tempat apapun di atas kitab. Itu kalau bertujuan untuk meremehkan tidak boleh. Kalau tidak bertujuan untuk meremehkan tidak apa-apa. Kalau atas kitab ini itu boleh. Tapi memang kalau memang tidak ada tempat lain untuk menaruh ada kitab, ditaruh mana-mana tidak bisa. Ya otomatis gimana lagi? Paham ya? Tidak apa-apa. Tapi wal aula ayat harozaan musim pertama mang iku luwih apik nek gak didekeki apa-apa ngono paham nggih.
Berikutnya kanan. Ini. Canwis. Wa minat taqdimi lan iku setengah saking laguna kitab al wajibi kang wajib apa ayu jawita utawi makusi sapa tolib kitab batal kitabi ing tulisan kitab wala yuqarmit lan ora nyilikno sapa tolib ing kitab wa yatruka lan ninggal sapa tolib al hasyiyata ing pinggiran illa inda darurati kejaba nalikane darurat waro'a lan ningali sinten Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala katiban ing wong kang nulis yuqarmitun kang jilikno sapa katib fil kitabati ing dalem tulisan faqala mongko ngucap sinten Abu Hanifah la tuqarmit ojo nyilikno sira khotoka ing tulisan sira li annaka krana sak temene sira iku incita lamun urip sapa sira tandem mongko keton sapa sira wa imutta lan lamun mati sapa sira tustam mongko dihina sapa sira yakni marepake sapa ingsun ida sikta lamun tuwa nalikane tuwa sapa sira wa daufa lan lemah apa basaruka peningan sira natinta mongko keton sapa sira ala dalika ing atase mengkono kelakuan yuqarmit ala dalika ing atase mengkono yuqarmit ala dalika ing atase mengkono tuqarmit. Apa? Dan salah satu dari mengagungkan kitab yang wajib adalah memperindah tulisan di suatu kitab dan tidak memperkecil tulisan dan meninggalkan untuk mencatat di pinggiran kitab kecuali dalam keadaan darurat. Dan Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala pernah melihat seorang penulis yang mengecilkan tulisannya, maka ia berkata, janganlah kamu mengecilkan tulisanmu karena jika kamu hidup maka kamu akan menyesal, dan jika kamu mati maka kamu akan dihina. Maksudnya apabila kamu sudah tua dan pandanganmu sudah lemah maka kamu akan menyesal terhadap apa yang kamu lakukan. Ya, salah satu yang wajib dilakukan di dalam mengagungkan ilmu yaitu memperbaiki tulisan. Memperbaiki apa? Tulisan, jangan mengotori kitab. Wa yatrukal hasyiyata illa inda darurat. Jangan mengotori kitab, jangan kamu tulis di pinggiran kitabmu kecuali darurat. Tulisan penting pakai pinggir, karena kamu kalau di sana di buku kamu lupa ditandai penting. Itu arek cerdas, jadi belajar enak. Oke, maka Abu Hanifah pernah melihat seseorang yang tulisannya jelek. Abu Hanifah berkata, jangan kamu perkecil tulisanmu sing apik ngono nek tulis nang kitab iku. Nek maknane sing apik ngono, mun terjemahane. Paham nggih? Karena jikalau kamu hidup, maka kamu akan getun. Fenomene sakniki nek manane elek, cilik-cilik. Fenomene nek wis tuwek, gak iso maca ben, gak iso belajar, getun ben. Walare ben lapo gak tak tulis. Walare ben lapo tulisanku kok elek. Getun ben nek wis tuwek. Apa kamu gak iso tuwek? Tuwek bakal mati. Dan jikalau kita mati, maka kamu akan dicela
dicela kamu mati, kita mati, meninggalkan kitab maknanya cili-cili. Gak kena diwaca misalnya ini anakmu ngoco kita ini bapak nih. Bapak bener nulis kok celek, ngono biyen. Akhirnya dinyek, gitu maksud. Dinyek, nanti dinyek. Dan jika kamu tua, kamu akan betul tulisanmu belereng. Kami, tulisan ini apa? Kok suka? Kau berdiri tulisan kok suka? Betulnya, yuk, mana orang itu oleh terserah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quliyah diceritakan al-syahid saking syekh rupane al-imam Majuddin Imam Majuddin Asy'arhaqi kampung Asy'arhaqi annahu satamani imam iku kala tahu sinten imam ma utawi perkara hormatna kang oleh-oleh sapa ingsun nadim namoko ketun sapa ingsun wa ma utawi perkara intahapna kang ngringkel sapa kita nadim namoko ketun sapa kita wa ma utawi perkara lam tuqabil kang ora ngadep sapa iku lam tuqabil ora ngadep sapa kita nadim namoko ketun sapa kita Bayang bangi lan sepatutnya apa ayakuna yang ta'ono sopo kita apa ayakuna yang ta'ono sopo toli iku taki'u kitabi bagian di kitab murabba'an halita di seberapa fa'inahu moko satu menit taki'u kitab iku takti'u bagian sinten Abi Hanifah iku tati'u Abi Hanifata bagian di Abi Hanifah rohimah kibar kongkan bu'in Abi Hanifah sinten Allah ta'ala halimawru sinten Allah wahuwa utawi tati'u kitab iku aisyarul gampang ilang ngofil marang diangkat wal wakilan ditele wal mutola tilang ditingali mutola'ah itu mutola'ah kok. Yo, artinya apa? Diceritakan dari Syekh Imam Majuddin bangsa Asy'arhaqi. Sesungguhnya Imam pernah berkata, aku telah menyesal dengan menulis kecil-kecil dan aku menyesal tidak meringkas pelajaran yang dulu dan aku menyesal karena tidak memperhatikan pelajaranku yang dulu dan sepatutnya bagian kitab itu dibagi menjadi seperempat dan karena sesungguhnya bagian Abi Hanifah dan sesungguhnya Abu Hanifah telah membagi kitab tersebut dan dengan bagian kitab tersebut itu lebih mudah untuk diangkat dan diletakkan dan dipelajarinya. Ya. Syekh Imam Majuddin Asy'arhaqi pernah bercerita, aku getun
lapo biar aku nulis cilik-cilik. Aku menyesal karena tidak merangkum, tidak meringkas pelajaranku yang dulu. Nomor 3, saya menyesal karena tidak memperhatikan pelajaran-pelajaranku yang dulu. Maka sepatutnya ayakuna tafti al-kitabi, kitab itu diringkas. Kitab itu diringkas menjadi 4 bagian, ditulis kotak murabba'an. Fa innahu tafti wa Abi Hanifah, kitab itu diringkas cilik-cilik. Kenapa seperti itu? DKE cek gampang, mutola'e cek gampang, tujuannya ke situ. Maka kamu yang sering meringkas, sering merangkum. Berikutnya orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang bagi dan sepatutnya opo alayakuna yang ala Allah. Opo alayakuna yang ora ono iku fil kitabi ing dalam kitab. Opo syai'un suwiji minal umrati saking warna abang. Fa innaha mongko satemene umrah iku soni'ul falasifati akawene wong filsafat, la soni'ul salafi ora akawene wong salaf. Wa mimma syaikhina lan iku setengah saking pira-pira guru kita man utawi wong kariha kang keting sapa man istimalan murakabi ing nganggo tinta al ahmari kang abang. Wa min ta'limil ilmi lan iku setengah saking ngegungno ilmu ta'limu syuraka'i utawi ngegungno konco fi talabil ilmi ing dalem nyupri ilmu wa darsi lan pelajaran wa yata'allamu lan belajar sapa talib minhu saking syuraka. Iya, Pak. Dan sepatutnya bagi pelajar untuk tidak menggunakan tinta merah di dalam kitab karena sesungguhnya tinta merah itu diperuntukkan untuk orang-orang filsafat, bukan untuk orang-orang salaf. Adapun guru-guru kita itu beliau adalah orang yang benci menggunakan tinta yang berwarna merah. Adapun setengah dari mengagungkan ilmu adalah mengagungkan teman di dalam mencari ilmu dan pelajaran dan mengambil pelajaran dari teman tersebut. Ya. Ini yang pertama, janganlah kamu memakai tinta merah di dalam memaknai kitab, karena tinta merah itu biasanya digunakan orang-orang filsafat untuk melukis, untuk seni, mengeksplor imajinasi, menguatkan imajinasi dan sebagainya. Tetapi ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang benar-benar hatinya kuat, itu biasanya tidak mau menggunakan tinta merah. Aku mau menggunakan tinta merah untuk memaknai kitab. Dan ya, kalau ada segera ganti. Dan salah satu daripada mengagungkan atau menghormati ilmu yaitu menghormati teman di dalam belajar dan mengambil dan belajar bersama mereka. Kanca dijak sinau bareng, dijak murojaah bareng, dijak diskusi bareng. Nek gak iso ditakok-takoki, digeseri. Itu teman. Ngerti nggih? Itu cara mengagungkan ilmu. Kamu kan diajari di sini kalau minggu itu diskusi. Itu cara mengagungkan teman dan mengagungkan ilmu di situ. Karena kamu lebih banyak dapatnya ilmu itu dari hal yang semacam itu. Wa tamalluku wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Kupingnya terus nggak bosan ini. Ngono jare ngereken pelajaran. Jadi aku nggak ngerti pelajaran. Ya kapan pintermu? Ini nggak ada kudu kamu aja, kudu berketin berlawamu. Kamu ngerti apa? Kamu semua pintermu. Pinter-pinter aja. Tanggal itu situ aku nggak ngerti suku saya. Karena kamu tidak menghormati gurumu dan tidak menghormati ilmu. Tapi itu hak kamu. Nek kamu bodoh aku kayak melok. Nek aku pinter pengen dewi. Nggih. Bodoh kan bapak dewi kan. Pinter ya bapak dewi. Tapi mau sekedar dengar belajar bareng bersama kamu. Kamu nurut alhamdulillah, tak nurut tetap tak dolan mudah-mudahan bisa. Aku dewi, sebenarnya aku gak bisa aku dewi. Ini lagi awalnya orang aku mau tak budek kok gue. Sajane kerungu tak bodoh, salone kerungu. Ada kerungu. Hah? Kepirang namanya?
Saya itu kepir enggak? Iya nggih. Orang munafik kabeh di depannya abe meneng-meneng ini, di belakangnya abe aku. Santri kok munafik kapan iso? Ya. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله أشهد